Dan satu lagi. Tidak ada pria lain. Maaf saya tidak seperti Anda. Untuk kata-kata terakhir ini diucapkannya pelan. Dengan sedikit gemetar menahan tangis. Alfian tersentak. Semua perkataan Aisyah sangat membuatnya sangat kaget. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tanya Alfian setelah tertegun sejenak untuk mencerna setiap kata-kata yang diucapkan istrinya. Aisyah kembali membereskan barang-barang, memilih untuk tak menjawab dan berjalan masuk ke dalam kamar sambil mendorong kopernya. Alfian yang masih diliputi rasa penasaran hanya bisa melihat istrinya itu pergi meninggalkannya memasuki kamar. Dirinya lalu kembali mengingat perkataan Aisyah. Janji, gumam Alfian sambil memasuki kamarnya. Apa maksudnya adalah janjiku pada Anita? Gumamnya lagi menerka-nerka. Alfian terlihat bingung. Jika maksudnya adalah janji itu, janji untuk tak menyentuhnya, dari mana Aisyah tahu? Sementara itu di dalam kamar Aisyah duduk di tepi tempat tidurnya. Dengan napas tak beraturan menahan amarah dan kesedihannya. Aisyah berkali-kali beristighfar dalam hatinya, mengucapkannya berulang kali demi untuk meredam rasa sakit di hatinya. Namun sesakit dan sesedih apapun perasaannya kini, tak ada air mata yang keluar. Itu semua karena tekadnya yang tak ingin membuang sia-sia air matanya bagi orang yang dia anggap tak pantas untuk ditangisinya. Walaupun kali ini, Alfian sudah sangat menyakitinya. Suaminya itu menuduhnya mencintai pria lain. Aisyah meremas spray dengan kedua tangan saking marahnya. Berpikir jika suaminya itu sudah sangat keterlaluan. Bagaimana bisa dia berpikiran seperti itu? Memangnya wanita seperti apa Aisyah di matanya? Pria lain? Bagaimana bisa dia bisa mencintai pria lain sementara pria di hidupnya selama ini hanya abah dan ketiga kakak laki-lakinya? Tak pernah mengenal pria lain selain mereka karena dia tumbuh di lingkungan yang amat sangat ketat akan pergaulan dengan lawan jenis. Aisyah kembali terus beristighfar hingga perlahan amarahnya mereda. Alfian duduk terkulai lemah di atas bangku di luar ruang operasi. Dia yang baru melakukan operasinya yang ketiga hari ini merasa sangat kelelahan. Padahal biasanya staminanya cukup kuat walaupun harus menjalani banyak operasi dalam satu hari. Alfian duduk sambil kemudian termenung. Banyak hal yang dipikirkannya terutama hubungannya dengan Aisyah. Perkataan Aisyah seminggu yang lalu pun kembali terngiang-ngiang di kepalanya dan masih mengganggunya hingga saat ini. Terlebih istrinya itu tak memberinya jawaban ketika dia menanyakan apa maksud dari semua perkataannya. Ya, semenjak saat itu, Aisyah menjadi lebih menghindarinya. Hingga keduanya tak pernah lagi bertatap muka hingga saat ini. Aisyah seperti biasa banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Bagaimana operasinya? Lancar, tanya Anita yang datang tiba-tiba membuat Alfian kaget. Alfian hanya mengangguk kecil. Anita duduk di sebelahnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Anita tahu jika kekasihnya itu sedang memikirkan sesuatu. Alfian menggeleng sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ada apa? Kali ini Anita bertanya dengan lebih lembut sambil memegang lengan Alfian. Alfian meliriknya. Tidak ada. Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu kita pulang saja. Mami juga mengundangmu untuk makan malam di rumah. Maaf, tidak malam ini. Aku benar-benar ingin pulang dan beristirahat. Sampaikan permintaan maafku pada Mami. Ucap Alfian sambil berdiri. Anita juga ikut berdiri. Melihat Alfian sedikit heran. Ada apa sebenarnya? Tidak ada. Aku hanya ingin pulang dan beristirahat saja. Alfian tersenyum melihat Anita. Aku pulang ya. Kamu hati-hati pulangnya. Maaf aku tidak bisa mengantarmu. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Anita melihat dengan heran. Merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh pacarnya itu. Sesampainya di apartemennya, Alfian langsung berjalan dengan gontai menuju kamarnya sambil melirik kamar Aisyah yang tertutup seperti biasanya. Sementara di dalam kamar, Aisyah merasa heran mendengar Alfian telah pulang. Tidak seperti biasanya kali ini suaminya itu pulang ke rumah lebih cepat. Pukul 3.30 dini hari, Alfian terbangun ketika dia mendengar suara Aisyah menjerit. Dia segera beranjak dari tempat tidurnya. Alfian setengah berlari menghampiri Aisyah yang rupanya sedang berada di dapur. Tengah mengibas-ngibaskan baju bagian belakangnya. Ada apa?
Tanya Alfian heran melihat Aisyah yang menangis kesakitan. Aisyah tak menjawab. Dia hanya terus mengibas-ngibaskan bajunya. Alfian melihat kompor masih hidup. Panci kecil yang tergeletak di bawah. Dan sedikit air yang sepertinya panas tergenang di atas lantai. Kamu tersiram air panas? Tanya Alfian sambil mematikan kompor. Aisyah tak menjawab. Dia hanya lari menuju kamarnya. Alfian dengan cekatan mengikutinya dari belakang. Alfian menahan pintu kamar yang akan ditutup oleh Aisyah. Katakan apa punggungmu tersiram air panas? Iya, jawab Aisyah sembari kembali akan menutup pintunya. Alfian masih menahannya. Biar aku melihatnya. Kalau parah kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah langsung menggelengkan kepalanya. Aku akan mengobatinya sendiri. Alfian langsung mendorong pintu sedikit kuat hingga membuat Aisyah kaget. Bagaimana caranya kamu mengobatinya sendiri? Jangan keras kepala. Buka bajumu dan biarkan aku melihatnya. Alfian terlihat sangat marah. Dia berjalan mendekati istrinya. Aisyah sedikit ketakutan. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aisyah mundur perlahan. Alfian terlihat semakin kesal. Kalau kamu tidak mau aku yang melihatnya. Kita ke rumah sakit sekarang. Banyak perawat wanita di sana. Aisyah menggelengkan kepalanya. Lukanya tidak parah. Aku bisa mengobatinya sendiri. Dari mana kamu tahu jika lukanya tidak parah? Memangnya kamu dokter? Parah tidak parah itu harus segera diobati. Nanti kulitmu akan melepuh. Mendengar kata melepuh, Aisyah menjadi ketakutan. Apalagi kini dia merasakan punggungnya terasa sakit dan terbakar. Aisyah berlari ke kamar mandi. Segera mengunci pintunya. Dan membuka pakaiannya dengan hati-hati. Aisyah melihat dari pantulan kaca jika punggungnya berwarna kemerahan. Bagaimana? Tanya Alfian di luar. Aisyah tak menjawab. Dia menangis menyesali kecerobohannya. Tidak berhati-hati hingga jilbab panjangnya tersangkut pada pegangan panci yang berisi air panas. Menyiramnya ketika dia berjongkok untuk mengambil sayuran yang jatuh ke lantai. Alfian tahu bagaimanapun dia mencoba. Aisyah tetap tidak akan mau jika dirinya mengobati luka itu. Hingga dia memikirkan sesuatu untuk jalan keluarnya. Aisyah tahu jika suaminya telah keluar dari dalam kamarnya. Dengan terisak dia keluar dari kamar mandi. Menghampiri pintu kamar lalu menguncinya. Aisyah kini sudah melepas bajunya. Dengan hanya memakai handuk. Dia mengipasi punggungnya dengan beberapa helai kertas. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Buka pintunya. Aku membawa dokter wanita untuk mengobati lukamu. Ucap Alfian. Aisyah kaget. Dokter wanita? Iya. Dia memang membutuhkannya saat ini. Dia tahu lukanya harus segera diobati. Aisyah segera membuka pintunya sedikit. Hingga seorang wanita masuk ke kamarnya. Sesaat wanita itu melihat Aisyah. Dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Cantik sekali, pikirnya.